Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak jamaah yang menemui Abayi mempertanyakan bahwa sekarang ini banyak manusia yang dikafirkan oleh sekelompok orang hanya gara-gara tidak sependapat di pikiran mereka, dengan menggunakan dalil bahwa di zaman Rasulullah hal itu tidak ada. Rasulullah tidak melakukan tapi mensabdakan, menyerukan. Jadi kalau nggak dilakukan oleh Rasulullah, jangan buru-buru dikafirkan, karena Rasulullah menyerukan. Itulah sebabnya para ulama, selagi ada dalilnya berupa seruan dan lain sebagainya, itulah dalil namanya, walaupun tidak ada di zaman Rasulullah. Yang kata Syekh Utsaimin, dzalika tartibul ummah, itulah tertibnya kebiasaan umat seperti itu. Hargai, jangan disalahkan saja. Pikirannya itu terbuka, jangan pikirannya hanya sempit untuk mengatakan hukum. Katakan bahwa itu tidak ada di zaman Rasulullah. Banyak sekali yang tidak dilakukan oleh pada masa Nabi. Misalnya ilmu nahwu, ilmu soroh, ilmu tajwid, baca Iqra, Indonesia Raya, Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 itu nggak ada di zaman Rasulullah. Apa kita mau mengatakan bahwa dengan mempedomani Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu kafir apa? Nggak boleh. Sampai yang paling mengerikan, baca Yasin itu kafir, baca tahlil itu neraka. Memperingati Nabi Muhammad SAW itu katanya lebih baik daripada berzina. Wa'ina'udzubillah. Inilah pemikiran yang serampangan, mengkafirkan banyak orang dengan semau-maunya. Itu gak ada hadisnya, yang ada pendapat mereka. Jadi pendapat jangan diutamakan selagi ada dalil-dalil yang walaupun kita sendiri belum tahu. Hargai dulu pendapat orang lain. Di sini ada judul At-Tahdziru minal mujazafati bit-takfir. Hati-hati berdalil dengan memahami serampangan. Dalilnya benar tapi pemahamannya tidak benar. Coba, makanya perlu kita ada sanad, perlu kita taklid dengan orang yang lebih tahu dari kita, seperti kita taklid kepada Imam Syafi'i. Yukhti'u katsirun minan nasi aslahahumullahu fi fahmi haqiqatil asbab. Banyak sekali manusia yang dipersalahkan. Kami malah berdoa semoga mereka yang dipersalahkan itu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami kebenaran sebab-sebabnya. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya dipelajari dulu. Jangan sebabnya belum dipelajari, akibatnya sudah dikatakan tidak benar. Itu namanya manusia yang tidak mau berpikir. Takhruju sahibaha an dairatil Islam. Kawannya dikeluarkan dari Islam. Kamu kafir, kamu bid'ah, kamu dolalah. Itu bicara untuk saudaranya. Wa tujibu alaihi hukma bil kufri, dan langsung mewajibkan menetapkan hukumnya adalah kafir. Alangkah ganasnya sekelompok orang ini. Padahal ilmunya ya belum diperdebatkan. Debat dulu, hiyallati ahsan, secara ahsan. Jangan pendapat sendiri langsung mengusir saudaranya dari Islam, menghukumi saudaranya
kafir dan menetapkan masuk neraka hanya karena gara-gara pendapatnya saja. Nah, bagi menyerukan, berpendapat silahkan, berpikir silahkan, tapi yuk mujadalah dulu. Diperintah mujadalah itu dalam Islam, asalkan allati hiya ahsan. Mujadalah untuk mencari kebenaran, bukan kebenaran menurut pendapat sendiri. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghaluskan pikiran kita, menghaluskan hati kita untuk menetapkan sesuatu yang lebih benar. Demikian saja, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.